Bayangkan pagi ini Rina, seorang ibu 2 anak, sudah bangun sejak pukul 5. Dia buru-buru menyiapkan sarapan, mengantar anak sekolah, lalu berangkat ke kantor. Di depan laptop, dia bekerja tanpa henti hingga larut malam. Tapi setiap akhir bulan, dia selalu bertanya, "Kemana larinya uang gajiku?" Rina bukan satu-satunya. Survei Bank Indonesia di tahun 2022 menunjukkan 6 dari 10 karyawan di Indonesia hidup dari gaji ke gaji. Ini bukan cerita tentang malas atau boros. Ini tentang sesuatu yang tak terlihat, cash flow. Seperti udara yang mengalir dalam tubuh, cash flow adalah nafas keuangan kita. Tapi kebanyakan orang hanya fokus pada angka di slip gaji, tanpa paham cara mengarahkan alirannya. Hari ini, kita akan telusuri mengapa memahami cash flow bisa mengubah hidupmu secara radikal. Cash flow bukan sekadar pemasukan dikurangi pengeluaran. Mari kita bedah lapisan-lapisannya. Pertama, arus masuk aktifnya, gaji, freelance, bisnis sampingan. Kedua, arus masuk pasif, sewa properti, dividen saham, royalti. Ketiga, arus keluar tetap, listrik, cicilan rumah, asuransi. Keempat, arus keluar variabel, nongkrong di kafe, belanja online impulsif. Fakta menarik, menurut riset Journal of Economic Psychology di tahun 2019, 57% keputusan belanja harian dipengaruhi oleh emosi, bukan kebutuhan. Contoh nyata, Andi, seorang desainer grafis, bisa menghasilkan 18 juta sebulan. Tapi karena tak memisahkan arus keluar tetap dan variabel, uangnya selalu bocor tanpa disadari. Di 2021, Go Banking Rates merilis data mengejutkan, 30% orang berpenghasilan di atas 100 juta per bulan tetap hidup paycheck to paycheck. Mengapa? Karena mereka terjebak dalam lifestyle inflation. Setiap kenaikan gaji diikuti upgrade gadget, mobil mewah, atau liburan mahal. Cash flow positif hanya terjadi jika arus masuk lebih besar dari arus keluar, tanpa peduli seberapa besar gajimu. Contoh konkret, pasangan Dian dan Ardi memilih tinggal di rumah sederhana, meski penghasilan mereka naik 2 kali lipat. Dengan menyisihkan 40% penghasilan untuk investasi pasif, mereka membangun sungai uang yang terus mengalir meski sedang tidur. Mari kita lihat studi kasus dari dunia nyata. Pertama, Bu Siti, penjual nasi uduk di pinggir jalan. Dengan modal Rp500.000 sehari, dia mampu menyisihkan Rp100.000 untuk membeli gerobak kedua. 2 tahun kemudian, dia punya 6 gerobak yang dikelola karyawan, arus masuk pasif pertamanya. Kedua, Ryan, CEO startup yang gagal di tahun 2018. Meski perusahaannya bangkrut, dia tetap survive, karena selama ini menyisihkan 20% gaji untuk investasi reksadana dan properti. Cash flow inilah yang menjadi jaring pengaman. Ada 4 pembunuh cash flow terselubung yang sering dianggap normal. 1. Cicilan gadget. Membeli HP 8 juta dengan cicilan 2 tahun plus bunga. Padahal nilai HP itu sudah turun 50% di tahun pertama. 2. Biaya perawatan aset palsu. Mobil second mewah yang butuh perawatan 10 juta per bulan. 3. Subsidi silang keuangan. Menggunakan uang tabungan pendidikan anak untuk bayar utang kartu kredit. 4. Emotional spending. Beli 5 baju diskon 70% yang akhirnya tak pernah dipakai. Fakta pahit, berdasarkan data OJK di 2023, 68,5% nasabah kartu kredit membayar bunga di atas 20% per tahun. Mulailah dengan cash flow mapping, buat 4 kuadran di kertas. Kuadran 1, arus masuk aktif, waktu ditukar uang. Kuadran 2, arus masuk pasif, uang bekerja untukmu. Kuadran 3, arus keluar wajib, kebutuhan dasar. Kuadran 4, arus keluar diskresioner, keinginan. Teknik 50-30-20 plus. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk investasi, plus 10% untuk dana darurat. Contoh aplikasi, freelance writer yang mengalokasikan 15% penghasilan untuk kursus SEO, meningkatkan nilai jual sehingga tarifnya naik 2 kali lipat dalam 1 tahun. Petani paham bahwa menanam padi butuh proses dari benih sampai panen. Mereka tak marah ketika bulan pertama belum ada hasil. Sementara pemburu ingin hasil instan, tembak, dapat, habiskan. Bangun mental petani dengan 1. Compound effect. Menabung 500.000 sebulan dengan return 20% per tahun, dalam 30 tahun jadi lebih dari 1 miliar. 2. Opportunity cost. Sebelum beli kopi 40.000 sehari, pikirkan,
Apakah ini lebih berharga daripada 40.000 yang bisa jadi 8 juta dalam 10 tahun? 3. Financial permeability. Seperti membran sel, biarkan uang masuk ke sel investasi, tapi filter pengeluaran tak penting. Hari 1 330, lacak setiap rupiah yang keluar masuk dengan aplikasi atau buku catatan. Hari 13 Maulud, identifikasi satu arus keluar yang bisa dialihkan ke investasi pasif. Hari 6 90, bangun satu sumber arus masuk baru, bisa bisnis mikro atau investasi. Contoh sukses. Nia, penonton channel ini, memulai usaha jual kue kering dari rumah dengan modal awal 1 juta. Kini, usahanya memberi pemasukan tambahan 3 juta per bulan. Ingat, cash flow yang sehat adalah fondasi, bukan sekadar angka, tapi kebebasan memilih hidup. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Sampai jumpa di episode berikutnya tentang cara membangun aset pasif dengan modal minim. Keep flowing, stay abundant.